Hello guys, kembali lagi bersama saya bernama Zubairi Usman. Nah, kebetulan hari ini adalah hari yang sangat sejuk ya bagi saya, bahkan di sekitar rumah saya ataupun wilayah setempat ya, khususnya Aceh ya. Suasananya hujan, ya, hujan gerimis, hujan deras, dan hujan apalah tuh. Kalau kita keluar nanti dah basah kuyup guys. Nah, saya aja memakai baju hoodie buat untuk berangkat ke suatu tempat ya, demi untuk mencari nafkah gitu. Oke, tapi sebelum saya berangkat, jadi saya tuh akan membuat sebuah video yang saya rekam kali ini ya, yaitu mengenai kebiasaan saya, gitu kan. Hobi lah gitu. Hobi saya tuh salah satunya banyak sih, tapi salah satunya adalah game. Nah, hobi saya yang lainnya pasti seperti bernyanyi ya mungkin, dan juga berpetualang, dan juga jalan-jalan itu salah satu hobi saya. Nah, untuk hobi yang paling paling sering saya buat selama waktu hujan ya, dan selama menganggur juga, itu adalah main game ya salah satunya. Zaman sekarang kalau game itu sangat banyak sekali guys. Dan bahkan saking banyaknya, sampai orang itu bingung. Kalau bagi HP yang chipsetnya sudah high end ya. High end tuh gimana bang? Nah, itu chipsetnya yang sudah lumayan kencang. Antutunya sudah 1 juta sekian. Jadi kalau mainkan game yang level bawah, pasti agak mubazir tuh antutunya gitu. Jadi ada sebagian orang mencoba memainkan game yang lebih berat gitu, buat memenuhi kegiatan dalam sehari-hari dalam masa pengangguran di depannya. Nah, kalau nggak nganggur, mending kerja aja gitu. Ngapain juga habis-habis waktu untuk main game. Jadi saya itu ada mainkan game ringan, dan juga ada mainkan game menengah, dan juga mainkan game berat. Game ringan ya kalian pasti tahu itu Clash of Clans ya, itu salah satu game paling ringan, dan saya tuh mainnya kalau nggak salah 1 minggu sekali ya, itu aja. Dan untuk game yang menengah itu saya tuh mainkan Mobile Legend ya. Saya tuh mainnya satu hari 3 kali doang ya, nggak banyak-banyak guys. Dan untuk game berat saya tuh mainkan ada dua guys, ada Genshin Impact dan Honkai Star Rail. Oke, kalau game Clash of Clans mau sama Mobile Legend nggak masalah gitu ya, karena saya lihat chipsetnya itu nggak terlalu butuh yang kencang-kencang banget ya, kecuali kalau kalian tuh push rank, itu baru butuh chipset yang lumayan kencang supaya kita dapat mengalahkan lawan, karena lawan yang kita hadapi itu kita tak tahu tuh handphone apa yang digunakan. Nah, kalau sedangkan game Genshin Impact dan Castarel itu butuh chipset yang kencang, butuh banget. Kalau nggak butuh nanti HP kalian tuh bakalan krek 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 gitu, bakalan nge-crash gitu ya. Bahkan saya tuh dulu sempat pernah main game sejam itu di HP yang chipsetnya masih bawah ya, malah nge-crash tuh malah. Jadi saya tuh nggak bisa main. Nah, dan hari ini suasananya hujan ya, hujan ya, gerimis ya. Pasti game RPG ya, seperti Genshin Impact ataupun Honkai Star Rail itu sangat asik untuk main. Tapi masalahnya adalah, apakah game tersebut dapat dimainkan selamanya? Itu masalahnya. Karena di handphone saya ini storage-nya kecil guys. Iya, sangat kecil, kecil banget. Jadi untuk mainkan game Genshin Impact dan Star Rail itu butuh storage cukup besar, tuh, lumayan lah. Storage saya ini sekarang sudah mulai agak nyesek gitu, kayak sesak gitu ya. Jadi kita tuh harus mengambil resiko untuk menghilangkan satu game tuh. Kalau bisa 2 game. Nah, kalau saya itu kan mainkan game tuh ada berapa macam. Ada juga game yang nggak terkenal tuh apa? Nggak terkenal, bukan terkenal sih, tapi nggak terkenal ya. Seperti Neverland. Itu saya juga main. Uma Musume juga biasa main. Dan juga Epic Conquest juga saya main. Itu gamenya pasti kalian nggak terlalu tahu ya. Kalau paham sih, kalau kalian main pasti paham. Tapi kalian tidak pernah kenal. Apa? Karena apa? Karena lingkungannya tidak mendukung gitu ya. Jadi saya tuh megang game itu buat have fun gitu. Jadi setelah saya cepat-cepat kerja, jadi game itu salah solusinya gitu ya. Tapi kalau mainkan game berat macam Genshin Impact,
seru-seru sih, tapi pikiran kita tuh makin ngeres sih. Sama Honka Star Rail juga pikiran kita juga ikut berpikir kritis ya. Bahkan ada banyak orang yang meremehkan kedua game tersebut. Padahal tuh game itu sangat membutuhkan EQ ya. Kemampuan berpikir kita itu sangat dibutuhkan untuk mencari sesuatu yang kita cari di dalam game tersebut. Alasannya kenapa saya membahaskan tentang game Genshin Impact dan Honka Star Rail. Karena game itu lumayan berat guys. Ukurannya sekarang itu hampir 40 GB. Bahkan saya lihat di apa namanya, di storage ya, storage RAM ataupun ROM HP ya lebih tepatnya. Genshin tuh hampir menyentuh 50 GB bro. Bayangkan. Nah sedangkan Honka Star Rail sama juga tapi hampir itu 45 GB. Itu game apaan tuh? Bayangkan itu game PC atau game mobile tuh. Sedangkan game Mobile Legends itu masih 10 GB. Itu cukup lama ya karena game Mobile Legends itu sudah ada tahun 2016 bro. Kalau tahun sekarang sudah 9 tahun ya menjelang di tahun 2025. Baru 10 GB. Sedangkan game Genshin Impact 50 GB dalam waktu 5 tahun doang cuy. Jadi kalau kita butuh 10 tahun mungkin bisa mencapai 100 GB. Nah, bagi kalian yang menggunakan storage 128 GB, mampus tuh. Bisa butuh device yang lebih besar lagi dan chipset lebih kencang lagi untuk menyenangkan game tersebut. Dan untuk angka sekarang lebih parah lagi guys. Bahkan baru 2 tahun aja, 2 tahun dari rilis. Kalau nggak salah 3 tahun, entahlah. Kayaknya sih 2 tahun ya. 45 GB. Apaan tuh anjir? Coba kalian pikirkan tuh. Game apaan tuh? Kalau 5 tahun bisa-bisanya itu mencapai 100 GB. Bagi kalian yang masih storage 128 GB, auto nggak bisa main tuh. Langsung tuh, penuh tuh. Jadi itulah. Dan handphone saya ini storage-nya yaitu 256 GB. Ya, masih ada beberapa GB lagi. Kalau nggak salah 50 GB ya. Karena saya itu menggunakannya untuk selama 2 tahun penggunaan HP ini. Berarti saya itu sudah menggunakan isi ROM-nya sebanyak 210 GB. Dan itu apa filenya? Ya ada video lah, ya, ada video juga, ada game juga, ada foto-foto juga ya guys, ya ada WhatsApp juga itu, Instagram juga ya. Kalau Instagram saya agak fokus, tapi saya itu biasanya foto kayak foto pemandangan gitu. Jadi saya itu nggak pernah upload di sosmed, saya itu upload di YouTube doang gitu guys. Oke. Yang lebih anehnya lagi, saya itu masih mempertahankan dua game itu dulu ya. Padahal HP saya ini chipsetnya itu gak terlalu kencang-kencang amat, tapi lumayan lah untuk mainkan game. Nah, jadi gamenya saya itu menggunakan chipset Snapdragon 7 Gen 3 guys. Dengan storage 256 GB dan RAM-nya itu 8 GB. Cuma 8 doang RAM-nya. Kalau ROM-nya 256 GB dengan chipset Snapdragon 7 Gen 3. Di Antutu 10 itu dapatnya 800.000 poin. Sedangkan yang di Antutu 11 dapatnya 1 juta sekian poin. Yang jadi masalahnya adalah HP ini sudah cukup berumur guys, bahkan hampir 2 tahun gitu. Ya, jadi baterai health saya lihat di handphone ini sudah berkurang 5% ya. Jadi tinggal baterai health HP saya itu 95%. Nah, jadi paham kan maksud saya? Jadi kalau HP-nya chipsetnya nanggung dan juga RAM-nya ataupun ROM-nya nanggung, main Genshin Impact dan kasar itu kurang nyaman guys. Bahkan saya itu harus setting yang paling rata kiri buat mainkan supaya lancar, aman, dan tanpa nge-lag dan crash di depannya. Dan game tersebut premium guys. Bahkan saya sendiri saja mengumpulkan untuk beli HP ini aja butuh setahun lebih ya. Kalau kita lihat dari equipment dari game tersebut itu harganya lumayan mahal guys. Bahkan bisa dibilang kalau kita fokuskan ke karakter aja itu bisa beli handphone low end ataupun handphone yang mid range tipis-tipis tuh. Saking mahalnya item dari game Genshin Impact maupun Honka Star Rail. Nah kalau untuk mainkan game Clash of Clans dan Mobile Legends itu gak terlalu mahal guys.
Equipmentnya palingan kalau top 100.000 tuh puas. Ya bisa dapat skin elite gitu ya. Kalau dari kelas offline saya dapat skin latar itu. Latar itu best kita gitu. Jadi cukup lumayan worth it ya. Sangat bagus gitu. Ya, kalau Genshin Impact 100.000 tuh gak ada apa-apa guys. Jadi baru merasa Genshin Impact itu top 1 juta lah minimal gitu. Bahkan kondisi rumah saya juga gak bagus-bagus amat. Kita lihat tuh yang dindingnya aja nggak berwarna guys. Jadi ngapain juga main game-game mahal gitu. Yang penting kita butuhkan untuk kebutuhan pokok kita guys. Ya. Seperti beras tuh, adapun mie ya, ada juga telur, adapun ikan, daging, sayur ya. Nah, gitu. Jadi daripada top up, mending kita memenuhi kebutuhan hidup kita, kebutuhan orang tua kita, kebutuhan keluarga kita lah gitu Pak ya. Bagi yang orang sudah menikah, kebutuhan istri ya Pak ya. Nah, gitu. Ada kebutuhan anak gitu ya kan. Nah, kalau kita top up game kan seperti Honka Star dan Genshin Impact tuh agak keterlaluan sih karena game tuh kedua game tuh ya, bukan game yang lain. Mereka itu fokusnya inovasi ya, inovatif ya. Di bagian karakternya guys. Kalau misalnya kita keca karakter tahun sekarang ini nggak akan berguna di tahun depan. Berguna sih, tapi kurang worth it. Jadi ngapain juga kita harus mengeluarkan uang-uang banyak cuma buat karakter itu di tahun depan nggak dipakai. Jadi bazir kan. Ya, ibaratnya kalau kita beli barang tapi nggak dipakai barang itu. Kalau jual harganya murah kan. Kan kocak gitu. Aneh gitu. Jadi saya tuh nggak mau gitu. Nggak mau jadi seperti itu. Jadi saya itu akan memutuskan untuk menghapuskan game antara game dua itu ya, Genshin Impact dan Honkai Star Rail. Karena cukup ribet tuh gamenya guys. Bahkan saya aja kewalahan tuh. Bahkan handphone saya aja bisa berkurang baterai health dalam mainkan game seperti itu. Tapi kalau kalian sih ya mungkin orang kaya ya, gak masalah. Main aja terus, top up aja itu waifu-waifu gitu, waifu kalian, usbu kalian. Nah, kalau saya sih waifu cukup satu aja gitu, ngapain banyak-banyak ya. Di Genshin Impact kalau saya itu waifunya ya palingan Navia ya, yang karakter Geo dari Fountain yang warna kuning, bajunya warna kuning itu. Itu salah satu waifu saya itu. Kalau di game Genshin Impact. Selainnya nggak gacha lagi. Walaupun gacha itu cuman gatal jari aja, mulai pencet-pencet doang. Dapat apa enggak ya persetan tuh, ngapain gitu kan. Karena saya tuh nggak fokus banyak-banyak amat karena saya tuh orangnya lebih suka yang sederhana gitu. Jadi saya tuh gak suka yang pamer gitu. Jadi gak. Bahkan saya ini hidup sederhana kok. Saya tuh nggak hidup mewah kok. Saya ini biasa aja kok. Walaupun rumah saya lumayan ya. Ini rumah saya belum siap guys. Dan semoga tahun depan siap. Oke. Dan dapat berkah dari orang tua juga untuk membangunkan rumah gitu guys. Karena membangunkan rumah zaman sekarang sulit. Oke. Dan saya tuh masih tinggal bersama orang tua, jadi orang tua saya tuh akan berfokus untuk membangunkan rumah bersama saya gitu di masa depan. Amin, semoga terwujud untuk rumah yang belum siap ya. Bukan rumah belum siap, tapi bagian rumah yang belum siap gitu. Karena kami ini membuat rumah itu cicil sedikit demi sedikit. Gitu. Ya. Balik lagi topik utama yaitu game Genshin Impact dan Honkai Star Rail. Oke. Kalau ada Honkai Star Rail, waifu saya itu siapa bang? Ya, gitu. Jingliu ya, yang karakter warna biru dan rambut yang putih itu dari Shenzo Lofu kalau nggak salah. Dia tuh waifu saya. Ya, entah kenapa saya tuh tertarik ya karena dia ini karakternya bedes ya. Kayak sadis gitu. Wow, kayak sadis. Warnanya gonjreng gitu kan. Bahkan HP saya gunakan ini juga HP warna gonjreng juga. Saya tuh pencinta warna gonjreng ya, gitu. Tapi Jingliu ini saya merasa gak worth it di fase sekarang yaitu di planet Amperius ya. Kecewa saya, benar-benar kecewa guys. Makanya saya tuh benar-benar benci banget namanya game gacha yang fokus jualan waifu ya. Itu benci banget gua. Bahkan saya tuh sudah menghabiskan untuk Jingliu, ujung-ujungnya malah apa? Gak terpakai guys. Untung saja saya tuh gak top up guys. Jadi saya tuh hanya menggunakan Stellar Jet doang. Yang banyak saya kumpulkan cuma untuk buat Jingliu. Itu kalau nggak salah sampai Edelon 2 ya.
Tapi jujur nggak dipakai guys, emang bangke nih game. Jadi tolonglah gitu. Jadi kalau mainkan game gacha ya, game gacha khususnya, bukan game beli ya. Tapi gacha sih beli juga, belinya beli dalam game. Emang microtransaction. Beli dalam game, bukan beli di luar game. Bukan. Itulah menyebabkan saya itu benci banget namanya game gacha gitu. Setelah kita gacha, ujung-ujungnya kereta gak terpakai gitu. Jadi ngapain habis waktu gua? Kalau bisa kita tuh fokus satu-satu aja tuh. Kalau kita fokus Navia, Navia aja gitu. Kalau fokus Jinlu aja, Jinlu aja. Ujung-ujungnya malah karakternya gak berdemek. Itu ngapain juga habis waktu gitu. Jadi mending main Clash of Clans aja kan. Lebih praktis dan lebih murah. Dan tidak ada namanya power creep. Nah, tahu kan power creep itu apa? Fitur game di suatu tempat ya. Itu dinaikkan level dan harus gunakan karakter yang baru. Kan bangke namanya. Itu marketing namanya. Cerdas banget nih orang yang bikin gitu. Bahkan kita tuh harus keluarkan duit sebanyak-banyaknya cuma buat karakter itu sampai edola 6 ada pun konstelasi 6 ya beserta signatur senjatanya gitu. Emang parah nih. Ya, saya capek nih main game seperti itu. Bahkan HP saya juga sering panas-panas ya. Kalau setiap mainkan game dua macam game itu, HP saya tuh siap-siap olahraga guys. Bayangkan HP saya ya Snapdragon dengan 7 Gen 3 tuh siap-siap olahraga setiap hari guys. Bahkan saya tuh ngecas sampai 3 kali sehari. Kalau waktu saya pengangguran. Itulah penyebabnya baterai HP saya kurang ya karena panas-panas ya. Itu salah satu. Kalau nggak main nggak asik karena RPG kan tahun sekarang tuh asik-asik. Bahkan banyak sekali orang-orang zaman sekarang sudah punya HP chipset bagus. Misalnya Dimensity 8200, misalnya dari Dimensity 8300 tentunya tuh tembus 1 juta lebih gitu. Bayangkan. Brutal chipsetnya. Jadi mereka itu nggak kepikiran lagi buat apa main PUBG. Oh, nggak level bos. Ya gitu. Jadi main apa mending Genshin gitu. Mending Wuthering Wave gitu. Mending Honkai Star Rail. Jadi orang ini sok elit gitu loh ya. Bahkan mereka itu menggacha karakter sangat banyak tuh. Bahkan waifunya semuanya diklaim guys. Sampai dibilang karbit gitu. Tapi biasa sih nggak masalah sih karbit karena ini game dijualkan waifu itu produknya itu waifu guys. Dan juga ada produknya husbu ya. Waifu itu cewek ya, cewek cantik ya. Dan jadikan istri. Kalau sedangkan husbu itu cowok ganteng dan jadikan suami ya. Kalau saya sih, kalau mainkan game tuh yang lebih sederhana itu. Saya tuh dari zaman dulu, saya tuh suka desain yang sederhana itu. Makanya saya tuh mainkan game satu lagi namanya Legend of Neverland. Di situ emang gamenya pay to win guys. Tapi walaupun pay to win, saya tuh bisa custom ya karakter. Berdasarkan keinginan kita, yaitu main karakter. Kita kasih nama ya terserah namanya. Kalau saya sih nama karakternya saya tuh menamakan diri saya ya. Zubaidi itu karakter cowok ya. Bahkan saya tuh sempat mengubah gender di dalam game itu jadi cewek itu namanya Zubaidah. Wow, bukan apakah saya ini feminis? Bukan bos, itu representasi waifu saya itu. Jadi jangan salah paham gitu. Awas kalau kalian anggap saya ini orang aneh gitu. Ya, gitu. Saya ini bukan mencong ya, bukan banci, bukan. Tapi saya itu mempresentasikan waifu saya di dunia game. Itu lebih tepatnya. Nah, untuk game kecil ya, game menengah seperti Clash of Clans dan Mobile Legends itu gimana, Bang? Di situ gak ada waifunya, guys. Ada sih seperti Archer, Queen misalnya, ada juara royal ya. Saya tuh gak terfokus tuh. Bahkan saya tuh paling kejar tuh lah Barbarian King. Kenapa? Karena itu favorit saya zaman dulu itu adalah Barbarian King, guys. Ya, jadi fokuskan ke Barbarian King aja gitu ya. Ya, best sama Barbarian King. Grand Warden satu lagi ya. Grand Warden. Si kakek tua itu. Kalau pasukan pasukan favorit saya itu palingan ya kadal, naga hijau ya, naga biru ya. Itu biasa. Bahkan saya itu sempat modifikasi ya pasukan darat seperti miner ya, si penambang itu pernah juga saya pakai. Itu tergantung base juga ya. Jadi kalian tuh jangan gegabah juga. Kalian tuh harus lihat base buat menyerang. Itu untuk game Clash of Clans ya, bukan game Genshin. Nah, kalau untuk game Genshin itu kan waifunya difokus sama hostbunya sama artefaknya guys dan itu ada senjatanya gitu
konstelasi juga, dan juga ada level skill ya. Itu difokuskan naik. Bahkan saya tuh kalau di Genshin tuh cupu guys. Bahkan saya tuh nggak pernah mendapatkan stat bagus tuh. Jadi saya tuh mainkan asal-asalan tuh. Jadi ada asal dapat treat rate 50%, ya alhamdulillah tuh. Syukur ya, puji Tuhan gitu ya. Jadi kalau dapat ya cheat back 150%, ya syukur aja, alhamdulillah tuh. Nah, Honkai juga sama. Artefak cari, signaturnya juga dicari juga, naikkan level ya, skillnya juga, edolannya juga, ini kan gitu. Kalau dapat syukur-syukur cheat rate besar ya alhamdulillah gitu. Kalau cheat rate cheat damage-nya besar ya alhamdulillah juga. Ada juga speed-nya lumayan ya syukur juga. Yang penting kita butuh bersyukur mainkan game tersebut. Nah, banyak sekali orang yang melihat mainkan game tuh cheat damage-nya tembus 200.000. Buset kata gue, itu gimana caranya gitu ya. Saya aja nggak pernah gitu. Makanya saya tuh kadang iri gitu kalau mainkan game RPG itu. Bahkan saya aja sebenarnya paham tentang RPG itu, tapi saya itu nggak terlalu hoki gitu mengenai artefak-artefak yang ada di Genshin maupun di Honkai Star Rail. Kalau Genshin itu artefak namanya ya. Kalau di Honkai Star Rail namanya relic ya gitu. Nah, kita kesampingkan dua game itu. Kalau untuk game Mobile gimana bang? Kalau saya sih game Mobile itu fokusnya palingan emblem ya, emblem marksman, ada tank, ada fighter, ada mage, ada assassin ya, ada support juga di situ. Itu fokus kan. Kalau dalam gamenya, gameplay seperti biasa, Clermion ya bagi yang golden ya. Push turret itu paling utama ya, push turret sampai ke tengah yang besar-besar itu supaya menang victory ya. Ya, yang warna biru itu victory, jangan warna merah itu loss namanya. Defeat ya. Ya, itu jangan ya. Jadi kalau hyper itu fokusnya buff-buff ya, turtle, jungle apa lore gitu, itu fokuskan. Untuk kill lawan ya semakin banyak kill ya semakin untung kita, semakin snowball gitu. Dan yang kali dalam gameplay ya, langsung dalam map apa namanya Land of Dawn ya gitu. Nah, kalau Genshin apa bukan Genshin Mobile Legend ya, itu biasanya skill. Biasanya karakter tuh gak kita lihat. Bahkan saya sendiri aja, saya tuh menggunakan Samus anjir. Bahkan saya ini orangnya kurus, tapi saya tuh menggunakan karakter Samus anjir yang merotot iblis yang bertanduk tuh. Dan juga saya tuh menggunakan Martis ya juga. Dan saya juga menggunakan magenya Cecilion. Kalau marksman-nya Cilin. Lumayan worried karena saya tuh orangnya laki-laki, jadi menggunakan karakter laki-laki doang. Laki juga. Kenapa Neverland itu menggunakan perempuan? Ya itu karena saya tuh menciptakan waifu ya. Kalau yang Legend ngapain cari waifu? Kenapa? Karena waifu kita digebuk guys. Kalau kita menggunakan Kagura misalnya, digebuk oleh Pakuito atau apa lah. Kan kasihan itu waifu kita digebuk itu. Jadi waifu itu jangan digebuk lah guys, jangan dipukul tuh. Nanti nangis ya, kasihan tuh cewek mulus malah makin parah gitu ya. Nah gitu. Maka saya tuh gak suka itu kalau waifunya diikut bertarung. Kalau Neverland bertarung juga, tapi Neverland itu kan ada timnya guys. Kalau semakin equipmentnya kuat ya, senjatanya ada atributnya, ya kan semakin bagus. Bahkan kita tuh tidak perlu takut. Kalau di Emergent kan takut kita main. Kalau waifu digebuk. Apalagi dengan sin tuh, lawan Abyss kok pakai waifu anjir. Tapi ya karena Mobile bukan Mobile Genshin ya, ada Pongkes area. Karena developer yang mendukung waifu ya sebagai karakter pahlawan wanita ya. Jadi sah-sah aja gitu buat clear konten lah Abyss ya, iblis versi game Abyss. Bayangin, sosok Abyss aja bisa kalah oleh cewek. Jadi tipu daya wanita itu lebih besar itu. Nah, itulah guys. Makanya saya tuh sampai heran kenapa sih perempuan terus bertarung gitu ya. Harusnya perempuan itu kan support lebih bagus. Seperti Mobile Legends itu stabil ya. Karakter perempuan tuh kebanyakan support. Ada si mage ada, marksman juga ada. Fighter juga ada tapi sedikit ya. Jadi assassin juga ada tapi sedikit juga ada. Aduh bersih. Aduh bersih guys. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya apa bang? Mainkanlah game yang sesuai kalian inginkan dan jangan FOMO. Itu aja. Dan sesuaikan kebutuhan, spek device HP kalian dan juga keuangan kalian. Karena kita nggak selamanya keuangan itu stabil guys. Bahkan saya itu pernah anjlok juga uang bahkan 0 rupiah anjir. Tapi saya itu berhasil lepas dari semua
kemungkinan yang terjadi tersebut. Jadi saya tuh bersyukur pada Allah SWT yang telah memberikan saya pernafasan dan tenaga untuk mencari rezeki lagi dan berhasil kembali ekonomi finansial yang stabil. Stabil bagi saya. Kalau bagi Timothy Ronald lain lagi gitu. Kalian tahu kan Timothy Ronald siapa? Ya, si paling kripto itu ya. Dan juga ada namanya siapa orang ini? Si paling idealis ya. Si paling realistis namanya. Apa ya? Gak ada juga. Tapi ada kalau kalian lihat di YouTube. Bahkan saya tuh jarang sih lihat mereka. Karena mereka itu jualan guys. Ngapain kita lihat gitu. Kita fokuskan pada kehidupan kita gitu. Jangan terlalu ikut campur dengan orang lain. Bahkan saya tuh pernah ketipu guys. Serius, ketipu saya. Makanya saya tuh gak percaya lagi dengan omongan ojek orang tuh. Kalian tuh bla bla bla, hapus nih, hapus game. Harus menjadi orang dewasa. Apa persetan tuh menjadi orang dewasa guys. Menjadi orang dewasa itu pilihan guys. Nah, kalau saya sih pengen dewasa ya boleh. Tapi saya tuh pikiran saya makin bekerja 5 kali lipat dari biasanya gitu. Jadi saya tuh gak pengen cepat dewasa. Yang penting saya tuh bisa menikmati masa muda dulu guys. Ah, Menjadi pengalaman ya supaya bisa mendapatkan pendapatan yang lebih besar lagi dengan cara investasi leher ke atas itu salah satunya. Paham kan? Investasi leher ke atas itu belajar. Makanya ada namanya apa namanya hadis ada ya. Atlabul ilmi fardhatun 'alal muslimi wal muslimat ya. Jadi menuntut ilmu itu diwajibkan seluruh atas umat muslim dan umat muslimat. Muslim itu umat laki-laki dan muslimat itu umat perempuan. Ada juga hadisnya tapi saya lupa, mungkin saya akan baca lagi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai hilang lahat. Jadi waktu lahir aja kita itu belajar ya, dan sampai kita hampir meninggal dunia. Kita tuh belajar guys. Ya, jadi investasi lahir atas tuh lumayan penting banget ya, lumayan tuh. Dibandingkan cuma main game doang ataupun kerja doang ya. Jadi ilmu itu mempermudah kegiatan, mempermudah kerja. Kalau orang nggak pakai ilmu, pasti kerjanya pakai otot dah. Kalau orang yang pakai ilmu, kerjanya pakai otak gitu. Jadi lebih simple dan efisien. Begitu juga main game. Kalau orang yang nggak paham, jadi main gamenya ya ala kadar tuh kan. Jadinya cepat bosan. Sedangkan orang yang pintar, itu main gamenya itu game yang banyak teksnya supaya menjadi pintar. Bagi saya sih kalau main game yang itu sih nggak usah lah, karena merepotkan dan meresahkan aja. Karena teori dalam game tersebut tuh gak terpakai di nyata. Jadi buat hiburan. Jadi boleh. Kalau untuk cerita asli jangan ya, karena itu fiksi ya, fiksi. Saya yang paling benci juga pada Genshin Impact dan Honkai Star Rail. Kalian tuh kan? Kenapa saya benci ya? Fiksi di atas fiksi. Itu yang paling konyol yang pernah saya lihat di berbagai YouTuber penjelasannya. Apakah saya itu menerima pernyataan tersebut? Kenyataan ya. Saya terima bahwasanya Genshin Impact itu adalah ilusi guys. Setelah fiksi ilusi like, kan bangke itu. Dan Honkai Star Rail juga sama. Kalau saya lihat di Amperius tuh planetnya tuh kayak aneh itu. Siklusnya berputar-putar ulang-ulang tuh. Kayak gak ada batas. Jadi si karakter yang ada situ ilusi semua gitu. Setelah kita tahu itu fiksi, malah fiksi lagi. Itu kan bangke itu kayak orang main kena ilusi itu. Jadi kita tuh kena ilusi juga itu. Bahkan gamenya aja sudah spoiler. Bahwasanya mainkan game Genshin Impact maupun Star itu tidak ada gunanya guys. Nah, bayangin. Kan kocak anjir. Tapi ya bagaimanapun itu terserah Anda, terserah kalian, terserah kamu ya. Mainkan game itu tentu pilihan kalian ya. Karena spek HP yang bagus, mainlah game yang bagus tuh. Misalnya ada kalian dua orang sibuk, mainlah game yang simple-simple aja. Gitu. Kalau bisa sih nggak usah main sekalian juga usah. Kalau kalian tuh rasa dewasa ya, kalau ada anak tuh, dia fokus ke anak aja tuh. Jadi ngapain juga main gitu. Apalagi main judol ya, itu tai itu. Yang main judol tuh goblok tai. Itu. Mending investasi aja lah anjir. Mending beli tanah kayak ataupun beli emas, ataupun beli kebutuhan pokok tuh gitu. Daripada judol tuh ngapain tuh, habis-habis uang itu.
Uangnya pergi ke Kamboja anjir, bukan ke Indonesia. Orang Indonesia mah simple aja pengeluaran duit. Jadi kita itu kena inflasi guys. Inflasi terus menerus. Mengeluh di saat barang harganya naik. Harga barangnya naik gitu. Mengeluh guys. Karena salah kita. Makanya kita juga jangan kebanyakan barang impor. Apalagi game ya. Game itu impor juga guys. Mana ada game Indonesia yang top? Ada sih seperti si Tampi Stories walaupun Epic Conquest, tapi itu segelintir orang doang yang top, itu pun gak banyak, palingan 200.000 cukup gitu. Berbeda dengan game semacam Genshin, Honkai Star Rail, Mobile Legends itu pasti topnya puluhan juta gitu ya. Jadi kebebasan finansial orang tersebut akan berbeda-beda tergantung orangnya. Tapi bagi saya jangan ya. Jadi mainkan game sesuai kebutuhan kalian, sesuai device kalian, sesuai ekonomi kalian. Itu aja. Sesuai kepentingan kalian. Kalau gak penting gak usah. Kalau jadi video ini saya tuh simpulkan itu keluh kesah saya mainkan Genshin Impact dan Honkai. Karena saya capek ya. Karena saya tuh kena ilusi lagi itu. Kalau melihat kan ilusi doang. Gak ada ilusi. Ini di game doang dibilang ilusi anjir. Setelah itu fiksi. Dalam story itu fiksi juga. Itu kayak scam tuh ya. Scam alur cerita. Kalau kita ya kalau Genshin Impact adalah simulasi ilusi. Jadi kita tuh gak ngapain-ngapain selama 5 tahun main tuh. Kita tuh main ilusi anjir. Jadi ngapain kita main gitu ya. Mending kita ibadah aja, ada pun kerja aja, itu pun belajar aja gitu. Nah, gitu. Jadi mainkanlah game sesuai kebutuhan aja gitu. Emang semua game itu adalah fiksi. Yang lebih anehnya lagi, dalam fiksi itu fiksi lagi. Itu lebih anehnya, guys. Misalnya Clash of Clans. Itu memang fiksi bagi kita. Karena kita itu bukan dalam game. Nah, gitu. Tapi Clash of Clans tidak pernah menyatakan dirinya adalah fiksi. Karena itu adalah dunia, apa namanya? Dunia Clash of Clans ya. Tidak sebut dunia virtual. Sebenarnya dunia virtual itu kan sudah fiksi juga. Tapi di Genshin Impact sudah virtual, sudah fiksi. Alur cerita juga simulasi juga, ilusi juga, mimpi juga, langit palsu pula, anjir, anjir. Enggak secara juga sama gitu ya. Jadi, mana sih? Kalau kalian tuh pilih game yang enggak fiksi, tapi fiksi lagi, mainkan game jadul lah. Game jadul aja. Game jadul kan enggak ada istilah itu fiksi. Fiksi itu bagi orang yang membuat game itu. Tapi dalam game itu tidak disebut namanya fiksi. Gitu. Oke. Jadi video ini hanya cukup sampai sini ya guys. Keluh kesah saya terhadap game-game saya main ya. Kalau kalian tuh suka video ini silahkan like ataupun subscribe ya, ataupun di share juga boleh. Ini pengalaman saya pribadi ya. Kalau menurut kalian, kalian tuh bisa share video kalian juga di YouTube, di-upload juga silahkan. Dan saya juga jarang banget upload YouTube karena internet di lokasi saya tuh lemot parah semacam siput gitu. Jadi saya tuh menghabiskan waktu berjam-jam cuma upload video cuma 15 menit doang. Ini sudah berjalan 33 menit. Saya ini bisa mampus nih upload video. Kayak kalau saya makin banyak bacot ya makin banyak juga upload durasinya. Maksudnya menunggu proses uploadnya itu makin lama guys. Nah gitu. Walaupun gitu sih saya suka juga upload sebenarnya. Saya itu bahkan dulu sempat ingin jadi YouTuber, tapi karena saya itu bukan orang yang budgetnya cukup, jadi saya itu cukup menjadi petani doang ya, sudah cukup sih. Alhamdulillah ya. Walaupun ada pertanian cuman setahun satu kali doang anjir. Ya, alhamdulillah juga usah toksik ya. Kalau toksik sih palingan ya kalau kita marah gitu. Kalau kita itu harus banyak bersyukur pada Allah SWT, harus rajin ibadah ya. Walaupun saya itu ibadahnya kurang gitu. Saya itu akan mencoba memperbaiki ibadah saya gitu. Ya, semoga saja kesempatan tadi bisa bertemu lagi guys di video berikutnya guys ya. Nah, kalian tuh kalau ada masalah keluh kesah, kalian tuh bisa upload di YouTube guys. Videonya bisa boleh 10 menit, ya, 20 menit terserah ya. Jadi saya ini sudah mencapai 30 menit sekian ya. Dan saya ini juga bingung juga kenapa saya jarang upload ya, karena tadi internetnya lemot guys. Bahkan upload bukan replot sih. Replot kan upload ulang kan.
Nih upload doang itu menunggu berjam-jam itu lama banget tuh. Sama juga kayak main Genshin tuh, kelar cerita berjam-jam ujungnya ilusi kan bangkir ya. Apalagi Hogastaren itu lebih parahnya lagi tuh disetel oleh mesin gitu ya. Apalah namanya mesin saya juga tahu gitu. Dan Hogastaren juga membutuhkan spek yang tinggi juga. Kedua game itu membutuhkan spek tinggi, ilusi juga ya. Inflasi juga negeri kita guys, uangnya guys keluar keluar negeri gitu. Jadi kita itu harus belajar pergerakan uang itu seperti apa gitu lah supaya kita itu paham. Kalau kita itu kapan top up game dan kapan tidak top up game itu kita harus tahan. Harus tahu ya. Kalau nggak perlu top up ya kita tahan aja untuk beli yang sesuatu yang lain yang lebih berfaedah. Atau mending sedekah aja kepada orang yang butuh itu lebih already kita pahala juga ada. Oke, sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye.